Hai teman-teman, kembali berjumpa dan di video kali ini kita akan bahas soal saham Unilever Indonesia atau UNVR. Teman-teman pasti sangat familiar dengan emiten ini karena termasuk salah satu emiten yang sangat unggul di Bursa Efek Indonesia. Nah, apakah saham ini layak untuk investasi? Gimana kualitas dari Unilever Indonesia dan bagaimana cara cuan dari saham UNVR? Itulah yang akan kita bahas. Dan nantinya kita nggak hanya bahas tentang Unilever saja, tetapi kita akan bahas beberapa saham consumer goods lain yang juga bagus dan menarik. Jadi pastikan udah subscribe dan yuk lanjut nonton video ini. Nah, sekilas perusahaan Unilever Indonesia, teman-teman pasti udah sangat familiar karena Unilever Indonesia ini sudah ada sejak tahun 1933 di Indonesia. Jadi mereka ini bergerak di bidang consumer goods dan produk-produknya kita pakai sehari-hari kok. Mereka punya lebih dari 40 brand yang setia menemani masyarakat Indonesia, dan ini beberapa contohnya. Teman-teman pasti pada pakai sabun Lifebuoy, kemudian juga pakai Rexona, Royco, dan lain-lain. Termasuk mereka juga masih punya segudang merek lain yang ada di Indonesia juga. Ini baru sebagian kecil saja dari merek yang dipegang oleh Unilever Indonesia ini. Jadi sangat familiar, dan kalau teman-teman ke Indomaret atau ke supermarket pasti sering melihat produk Unilever mendominasi gitu. Nah, untuk harga sahamnya ini sekitar 7.900-an sampai ya 8.000-an lah ya kalau di bulan Juli ini. Dan gimana sih kinerja dan prospek UNVR ini? Yuk kita bahas. Nah, kalau dari sisi kinerja, Unilever ini bagus dan gemilang. Di sini terlihat data revenue dan profit mereka dari 2010 sampai 2019 ini ada peningkatan yang bagus gitu dari revenue dan kemudian juga dari net profitnya di sini kelihatan. Dan kalau kita lihat net profit margin dari UNVR ini juga konsisten di angka belasan persen ya. Kalau kita lihat di sini di atas 15%, artinya perusahaan ini mampu mengenerate profit yang bagus gitu. Dan di kuartal 1 2020 ini mereka penjualannya masih naik 4,5% dan meraup laba 1,8 triliun ya sampai bulan Maret 2020. Nah, ini nih kita lihat rasio profitabilitas dari UNVR ya. Kelihatan gross profit margin mereka itu konsisten di atas 50%. Artinya apa? Artinya mereka punya rasio profitabilitas yang bagus yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan net profit. Karena gross margin yang tinggi itu pada akhirnya bisa berpengaruh pada peningkatan laba bersih perusahaan. Simpelnya kalau gross marginnya tinggi, peluang untuk dapat net profit yang lebih besar tuh ada gitu. Nah, di sini kelihatan mereka sukses menjaga net profit margin itu di atas 15% dari tahun 2014, itu kelihatan konsisten banget. Dan kalau ditarik data ke bawah lagi, mereka juga tetap konsisten di range gitu. Jadi kinerjanya bagus sebenarnya UNVR ini. Nah, berikutnya kita coba lihat dari kondisi keuangannya Unilever nih. Di debt equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas mereka itu memang di atas 100%. Terlihat di 2019 itu mencapai 290%. Dan kalau kita lihat balance sheet-nya Unilever di sini memang strukturnya ini lebih didominasi oleh liabilitas atau utang. Di sini kelihatan dengan ekuitas yang lebih kecil. Jadi kalau dilihat ini dari 2015 sampai 2020 ini ekuitasnya memang lebih kecil daripada utangnya gitu. Dan kalau kita lihat ini yang laporan terbaru di Maret 2020, mereka punya kas itu sekitar 490 miliar dengan total aset lancar itu 9,4 triliunan. Sementara mereka punya utang jangka pendek sekitar 12 triliun. Sebenarnya masih cukup oke, walaupun kalau kanal ID lebih prefer pegang saham dengan cadangan kas yang banyak dan rasio utang yang minim. Tapi untuk Unilever Indonesia, tentu kita tahu kualitasnya seperti apa. Dan selain itu, Unilever ini juga rajin bagi dividen. Ini kelihatan dari 2015 sampai 2018. Ini ada yang per share-nya juga terus meningkat, kelihatan, dan mereka rasio pembayaran dividennya itu hampir 100% dari laba bersih. Jadi ibaratnya hampir semua dari laba bersih itu dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan ini histori dividennya juga, mereka konsisten membagi dividen setahun 2 kali guys. Jadi sangat konsisten dan mereka ini rajin bagi dividen. Kelihatan di sini 2015, 2016, 2017 mereka membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar. Walaupun harus diingat bahwa ini terjadi sebelum stock split ya. Jadi angka di sini tentu angka sebelum stock split. Nah, gimana nih valuasi soal saham Unilever? Di sini kita akan bicara mahal atau murah. Sayangnya kalau menurut kanal ID untuk valuasi ini masih kemahalan sih. Kenapa? Karena price earning ratio-nya di angka 40-an dan price book value-nya juga 42 kali. Artinya harganya ini 42 kali dari nilai bukunya, dan menurut kanal ID itu kemahalan. Walaupun metode valuasi nggak cuman price earning ratio dan price book value ratio, tapi tetap saja melihat seperti itu kondisinya bisa dibilang cukup mahal. Jadi menurut kanal ID ini mahal. Nah, ini grafik harga saham UNVR dalam
beberapa puluh tahun terakhir ya, kita lihat di sini memang peningkatannya sangat bagus. Tetapi untuk akhir-akhir ini dengan pricing ratio yang sekitar 40-an, tentu ini kemahalan sih. Jadi jika diminta membuat keputusan, Canal ID akan lebih fokus pada emiten consumer lain sebab ada peluang yang lebih menarik. Walaupun harus diakui Wayfair ini perusahaan yang sangat bagus, sangat mendominasi dan sangat menarik lah untuk dikoleksi gitu. Nah, kesimpulannya gimana? Satu, kinerja Unilever ini jempolan, fundamentalnya cakep banget. Tadi kelihatan dalam range 10 tahun terakhir mereka sukses meningkatkan revenue-nya dan juga net profit-nya itu meningkat terus. Kemudian marginnya juga bagus, tapi memang dari sisi valuasi emang mahal sih. Tadi kelihatan dividen yield-nya cuma 1%, kemudian juga secara valuasi memang mahal. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, gimana cara cuan dari Unilever? Tetap bisa. Yang pertama bisa manfaatkan penurunan harga, tapi ini lebih ke trading. Jadi ketika harganya turun cukup dalam, kita beli dan kemudian ketika naik kita realisasikan capital gain-nya. Atau dengan mendapatkan dividen, karena mereka rutin bagi dividen. Atau yang ketiga, teman-teman bisa keep sahamnya untuk jangka panjang dan semoga kinerjanya naik terus. Karena ketika kinerjanya naik terus, walaupun saat ini masih mahal, masih ada peluang untuk harga sahamnya juga kembali naik. Jadi memang harus di-keep untuk jangka panjang, karena bisnisnya consumer dan itu prospeknya cerah sebenarnya untuk jangka panjang. Nah, gak cuma Unilever, sebenarnya masih banyak alternatif di sektor consumer lain seperti misalkan Ultra Jaya yang memproduksi susu Ultra dan juga teh kotak dan merek minuman lain, atau ada juga perusahaan lain seperti Sido Muncul yang juga bergerak di sektor consumer goods, dan kedua perusahaan ini punya kinerja yang juga bagus dan keuangan yang sangat menarik. Canal ID pernah bahas detailnya di video ini. Saham bagus pilih ULTJ atau ICBP, teman-teman bisa tonton videonya, linknya ada di deskripsi. Jadi bisa buat yang tertarik dengan saham Ultra bisa cek video itu, atau buat yang tertarik dengan saham Sido Muncul bisa nih nonton video ini yang berjudul Analisa Fundamental dan Cara Cuan Saham Sido Muncul. Linknya juga ada di deskripsi, jadi boleh ditonton. Atau alternatif lain nih, masih ada juga saham-saham bagus di sektor rokok nih, misalnya seperti HMSP atau saham Sampurna ini. Secara valuasi mereka juga cukup murah, di angka P ratio sekitar 14, di bawah rata-rata sektor consumer di Indonesia. Jadi ini juga peluang yang menarik sebenarnya kalau tertarik di saham rokok. Untuk analisa lengkap saham Sampurna sudah Canal ID bahas di video ini, teman-teman juga bisa tonton, linknya juga ada di deskripsi. Dan kalau kita ngomongin Sampurna, tentu ada juga emiten lain seperti Gudang Garam. Walaupun harga per lembar sahamnya cukup besar ya nominalnya, tapi secara P ratio mereka tuh di bawah 10, di sekitar angka 8 ya. Di sini kelihatan 8 atau 9. Pricing ratio-nya di bawah 10 dan juga secara book value ratio juga hanya 1,7. Jadi tadi kalau dibandingkan Unilever memang yang ini jauh lebih murah secara valuasi dan yield dividennya juga cukup besar untuk Gudang Garam. Dan kalau kita bicara kinerja, Gudang Garam dari 2010 sampai 2019 ini juga sangat luar biasa pertumbuhannya sebenarnya kalau kita lihat. Atau ada alternatif lain, teman-teman pasti familiar dengan saham Indofood, baik itu INDF ataupun ICBP. Nah, yang memproduksi mie instan, kemudian juga susu, makanan ringan, dan banyak lagi. Produk-produknya juga teman-teman pasti familiar, dan secara valuasi pun Indofood CBP ini di bawah 20 PE ratio-nya, jadi masih lebih murah sebenarnya dibandingkan Unilever. Atau seperti emiten lain, Kalbe Farma misalnya, atau Mayora, yang produknya juga kita kenal, sehari-hari kita pakai juga. Intinya teman-teman bisa pelajari dan riset dulu sebelum berinvestasi ataupun membeli dan menjual saham. Jadi pastikan riset dulu ya, pilihannya banyak kok untuk sektor consumer. Dan kalau teman-teman tertarik belajar investasi saham langsung sama Canal ID, bisa ikuti kelas online, linknya ada di deskripsi ya. Sekian video ini dan sampai jumpa di video-video lainnya.